Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas materi atau lesson 3 strip 3 mengenai normalisasi dan aturan bisnis. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu yang pertama menjelaskan normalisasi itu apa, kemudian menjelaskan bentuk-bentuk normalisasi atau normal form. Yang ketiga, menggunakan normalisasi untuk memvalidasi data. Dan yang terakhir, menjelaskan aturan-aturan bisnis. Apakah yang dimaksud dengan normalisasi itu? Normalisasi adalah proses pengaturan atribut dan tabel database relasional untuk meminimalkan redundansi atau pengulangan data. Normalisasi ini juga membantu menangani penyisipan, pembaruan, atau insert dan update, juga delete ya, anomali. Jadi normalisasi itu menangani insert, update, dan delete anomali. Memastikan kinerja database yang lebih baik. Mengapa harus menormalisasi data? Yang pertama, mengurangi data redundan atau meminimalisir data redundan dalam desain yang ada, meningkatkan integritas data dan stabilitas desain, menghilangkan jenis inkonsistensi dan anomali data yang lain, dan yang terakhir, mengidentifikasikan tabel, kolom, dan constraint yang hilang. Jadi tidak ada duplikat konten dan integritas datanya terjaga. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah konsep database relasional, tetapi prinsipnya berlaku untuk pemodelan data. Tujuannya yaitu menormalisasi data ke 3NF atau bentuk normal yang ketiga sebelum mengubah model ke desain relasional Anda. Ada beberapa aturan, ada 3 aturan di sini yang sering digunakan. Aturan pertama yaitu aturan yang ini, saya jelaskan satu persatu ya, rule atau aturannya. First normal form atau 1NF atau bentuk nomor pertama, ini deskripsinya. Semua atribut harus bernilai tunggal. Kemudian second normal form atau bentuk normal kedua 2NF ini, semua atribut harus bergantung pada keseluruhan UID atau unique ID entitasnya. Bentuk normal ketiga atau third normal form 3NF ini, tidak ada atribut non-UID yang dapat bergantung pada atribut non-UID lainnya. Kita lihat di latihan project yang pertama, DFO 331 project, Oracle Baseball League Database. Mengkonversi data menjadi bentuk tidak normal. Kemudian jenis-jenis bentuk normal atau normal form ini. Jenis utama bentuk normal yang diperkenalkan oleh if.codd ini ya, atau code ini. Bentuk normal pertama atau first normal form 1NF, bentuk normal kedua atau second normal form 2NF, bentuk normal ketiga atau 3NF. Apa itu bentuk normal pertama? Bentuk normal pertama ini tidak memerlukan atribut bernilai multi ya, bernilai multi value ya. Jadi tidak ada atribut yang bernilai multi, itu tabel itu sudah disebut dengan bentuk normal pertama. Untuk memeriksa bentuk normal pertama ini atau 1NF ini, validasikan bahwa setiap atribut memiliki nilai tunggal untuk setiap instan entitasnya. Jika atribut bernilai multi, buat entitas tambahan dan kaitkan dengan entitas asli dengan hubungan one to many atau 1 ke M. Kita lihat contohnya, setiap atribut harus memiliki nilai tunggal untuk setiap kemunculan entitasnya. Ini untuk first normal form atau 1NF bentuk normal pertama. Kita lihat di sini ada klien, untuk entitas klien ada ID, kemudian ada data kontak ya, ada kontak detail. Date kontak, maaf ini. Date kontak dan kontak detail. Untuk date kontak dan kontak detail atribut ini sebenarnya memiliki beberapa nilai. Ya. Jadi klien itu ada beberapa nilai untuk date kontaknya dan kontak detailnya. Sehingga ini bukan atau belum dalam bentuk normal pertama atau belum dalam bentuk normal 1NF ini ya, atau first normal form.
Caranya bagaimana? Biasanya kita breakdown ya, kita pisahkan, kita buat entitas baru dengan nama kontak. Ada entitas klien tetap ya, tapi isinya hanya ID. Kemudian seperti tadi kaitannya dengan 1KM, klien akan membuat kontak ya, personal kontak tentunya ya. Kemudian kontak itu akan dikaitkan dengan klien. Apa isi entitas kontak? Yaitu date of contact, location, name, dan phone number-nya ini ya. Buat entitas tambahan kontak dengan hubungan 1KM kliennya itu ya. Yang nantinya tetap ini sebenarnya ada ID-nya. Ada ID-nya. Di latihan proyek kedua di FO332, database toko Oracle Baseball Legu, bentuk normal pertama, nanti Anda bisa lihat di proyek itu. Untuk latihan ya. Apa itu bentuk normal kedua? Yang kedua ini 2NF ya. What is second normal form? Bentuk normal kedua atau second normal form 2NF ini mengharuskan setiap atribut non UID bergantung pada atau menjadi properti atau karakteristik dari keseluruhan UID. Jika UID adalah UID komposit, setiap atribut harus bergantung pada semua bagian UID komposit tersebut. Dan jika suatu atribut tidak bergantung pada keseluruhan UID, buat entitas tambahan dengan UID parsial. Kita lihat di bentuk normal kedua atau second normal form 2NF ini, atribut harus bergantung pada keseluruhan UID entitasnya. Ini ada bank, kemudian number, name, ada account, ya, ada saldo, number, akunnya, kemudian saldonya, dan tanggal dibuka tabungan tersebut, dan lokasi dari banknya ya. Jadi ini atribut bank location ini itu bergantung pada bank ya, nanti ya, bergantung pada banknya, nomornya, dan nama banknya, bukan pada akun ini ya. Nah, kalau tadi sesuai dengan ketentuan dari second normal form ini, semua atribut tadi yang non UID, yang bukan primary key ya, itu tergantung pada UID-nya. Misalnya nama bank itu tergantung pada nomor kode banknya. Nah, pasti ya, ini jadi sudah benar. Kemudian kita lihat di account, ini saldo, nomor saldo sebagai UID atau primary key. Kemudian saldo itu akan bergantung pada nomor account atau nomor saldonya. Betul ya, nomor saldonya siapa ini? Berapa saldonya? Kemudian tanggal dibuka juga akan bergantung pada nomor akunnya atau nomor akunnya ya, rekening ya. Sedangkan lokasi bank ini tidak bergantung pada nomor rekening ya, tapi bergantung pada ini nomor banknya atau kode banknya, sehingga ini bukan atau belum dalam bentuk 2NF. Nanti kita harus memindahkan atribut ke entitas bank ya, ini dipindah ke sini nanti. Di project SS3 DFO33 database toko Oracle Baseball Legu itu adalah project bentuk normal kedua. Berikutnya apa yang dimaksud dengan bentuk normal ketiga? Aturan bentuk normal ketiga 3NF ini menyatakan bahwa tidak ada atribut non UID yang dapat bergantung pada atribut non UID lainnya. Bentuk normal ketiga melarang ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif itu ada ketika atribut dalam suatu entitas bergantung pada atribut non-UID lainnya di entitas tersebut. Anda perlu memindahkan setiap atribut non-UID yang bergantung pada atribut non-UID lainnya ke dalam entitas baru. Kita lihat contohnya. Masing-masing atribut harus bergantung pada UID entitasnya, seperti tadi sama ya. Ya, sama. Kemudian ini pindahkan setiap atribut non-UID yang bergantung pada atribut non-UID lainnya ke dalam entitas baru. Ya. Ini ada pesanan, order, ini ya. Kemudian ada ini dulu ya, kita lihat dulu, ini perhatikan dulu ya di entitas order ini. Ini untuk
quantity ya, quantity. Ini misalnya order ya, pesanan, kemudian ID ordernya, ID pesanannya, kemudian tanggal pesanannya itu akan bergantung pada nomor ID-nya pasti ya. Nomor pesanan yang keberapa nanti tanggalnya akan mengikuti ya. Statusnya juga akan mengikuti dengan itu, betul. Total pesanannya juga akan mengikuti dengan ID-nya. Tapi di sini ada atribut quantity dan price, itu bergantung pada order tabel ID dan line item ID ini itu non UID ya. Sehingga ini bukan dalam bentuk 3NF ya. Jadi untuk tiga-tiganya ini quantity ini ya jumlah ya, jumlah dari itemnya ya. Itu bergantung pada line item ID-nya dan harganya juga bergantung pada line item ID-nya. Ya, sehingga dia dipecahkan secara tersendiri dengan nama entitas baru order item. Kemudian UID-nya line item ID, sehingga ini seperti tadi ya, tetap bergantung pada line item ID, quantity, price juga demikian ya. Dan relasinya satu ke banyak. Buatlah entitas order item baru tadi ini, kemudian pindahkan atribut line item ID, quantity dan price ke entitas baru, lalu buat hubungan pengidentifikasinya. Di latihan project keempat, 334 database-nya masih sama, toko Oracle Baseball League, itu bentuk normal ketiganya. Sekarang kita masuk menuju aturan bisnis. Aturan bisnis adalah pernyataan yang menentukan atau membatasi beberapa aspek bisnis. Aturan bisnis ini digunakan untuk menentukan entitas, atribut, relationship, dan constraint atau batasan. Aturan bisnis meliputi aturan dan kebijakan yang menentukan cara bisnis beroperasi dan menangani operasi sehari-hari. Ada dua jenis aturan bisnis, yaitu struktural dan prosedural. Contoh, semua pesanan harus memiliki nomor kontak misalnya gitu ya. Jadi ini ada aturan bisnisnya. Sumber-sumber aturan bisnis dari manajemen tingkat atas dan manajer atau dari dokumentasi tertulis, bisa berupa prosedur, standar, dan buku petunjuk pengoperasian. Atau dengan sumber aturan bisnis ini berasal dari wawancara secara langsung dengan pengguna akhir. Aturan bisnis struktural, kita masuk ke yang pertama. Aturan bisnis struktural ini menunjukkan jenis informasi yang akan disimpan dan bagaimana elemen-elemen informasi saling berkaitan. Aturan bisnis struktural merinci aspek statis bisnis tertentu. Aturan ini dapat selalu dibuatkan diagram dalam IRD. Aturan bisnis struktural, contohnya catatan penjualan mencakup produk, buyer atau pembeli, kemudian kuantitas, harga, dan diskon. Ini ya. Semua pesanan restoran harus ditangani oleh anggota staf, khususnya penerima pesanan. Ini aturan bisnis yang struktural. Ya. Jadi ada urutannya, hak-haknya itu ya. Wewenangnya, wewenangnya ini ada sell record, produk, buyer, quantity, price, persen, kemudian order ini akan ditangani oleh staf. Skenario kasus penggunaan di aturan struktural ini, apakah yang pertama ya, apakah masuk akal atau efektif apabila dua anggota memiliki ID anggota yang sama atau tidak memiliki ID anggota sama sekali. Ya. Kemudian yang satunya lagi, apakah masuk akal atau efektif apabila dua buku memiliki nomor ID buku yang sama atau tidak memiliki nomor ID buku sama sekali. Itu dilihat dari skenario kasus penggunaan ya di library itu ya. Untuk aturan bisnis prosedural, ini aturan prosedural ini menangani prasyarat, langkah, proses atau persyaratan alur kerja bisnis. Banyak aturan bisnis prosedural terkait dengan waktu. Misalnya acara A harus terjadi sebelum ada acara B. Itu contohnya. Dan beberapa aturan bisnis prosedural tidak dapat dibuatkan diagram, namun masih harus didokumentasikan agar dapat diprogram nantinya. Contoh untuk aturan bisnis prosedural, toko online mungkin tidak menerima pesanan pengiriman pada hari berikutnya jika pesanan diterima setelah pukul 3 sore. Persetujuan untuk permintaan perjalanan ke konferensi harus ditandatangani oleh manajer. Ini contoh yang kedua.
Di skenario-nya masih di skenario untuk library. Buku harus dikembalikan ke perpustakaan dalam waktu 30 hari. Anggota yang tidak mengembalikan buku hingga tanggal jatuh tempo tidak akan diizinkan untuk meminjam buku lain. Pemrograman tambahan. Tidak semua aturan bisnis dapat dijadikan model ketika model data konseptual sedang dikembangkan. Beberapa aturan seperti ini harus diterapkan dengan pemrograman sebagai proses yang berinteraksi dengan data. Karyawan yang lembur melebihi 10 jam per minggu harus dibayar 1,5 kali per jam. Atau pelanggan yang saldo rekening yang telah melewati 90 hari tidak akan diizinkan untuk membebankan pesanan tambahan. Ini tambahannya tadi ya. Rangkuman atau summary dalam materi ini, Anda seharusnya sudah mempelajari cara menjelaskan normalisasi, menjelaskan bentuk-bentuk normalisasi, kemudian menggunakan normalisasi untuk memvalidasi data, dan yang terakhir tadi mendeskripsikan aturan bisnis. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.